sehingga dalam kehidupan masyarakat kadang-kadang terjadi penyimpangan, bahkan sampai terbawa masalah ke pengadilan, ya, terbawa masalah ke pengadilan. Waktu terbawa masalah kepada pengadilan karena hanam yang pabi harta, harta warisannya kadang-kadang ada yatim, kadang-kadang ada mak, sehingga waktu terjadi ke persoalannya terbawa ke pengadilan. Yang pengadilan kadang-kadang mak yang dibalik anak, kadang-kadang anak yang dibalik mak puhi ke dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Sadaqallahul azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, iza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fid din wa razaqahum fi ma'isyatihim wa qasada fi nafaqatihim wa iza arada ghaira zalika tarakahum hamala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta bersyukur kepada Allah pada urut yang mulianya kita dapat bertemu dalam rumah Allah di kampung ataupun di masjid Bungkah. Ya alhamdulillah. Tuan pertama kali urutnya tuan langkah kena dengan acara yang telah disampaikan Bono, bahwa pada urutnya adakan acara muzakarah. Mudah-mudahan pertemuan pada urutnya Allah memberikan rahmat kepada kitanya, dan juga kiranya kita berpisah selalu dalam lindungan Allah. Selawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para al dan sahabat beliau sekalian, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mujtahidin dan muqallidin ila yaumiddin. Abu di Belangjurun yang ulun tua muliakan, Abu di Luksmawe juga yang tua muliakan, dan juga Walid sebagai moderator pada uronya yang ulun tua muliakan, dan juga dari BSI, dari BSI, pemateri dari BSI kelam tuh mungkin terakhir orangnya menyobaro apa itu karena anak kegiatan oleh, dan kepada seluruh para abu, para abi, para abun, para walid dan abah dan lain sebagainya yang untuan niakan, dan kepada seluruh tungku gesi, tungku imum, dan juga muspika dari beberapa kecamatan baik yang hadir maupun yang tidak hadir yang ulun tua muliakan, dan juga kepada seluruh kaum muslimin yang berhadir pada uro yang mulianya. Ulun tuan yang terpanggil Bono dengan nama, dengan alamat Luhuk Nimbung, punya nama ada payah pekali Ku Haji Muhammad Ja'far Sulaiman
Luk Nibung. Sebenarnya haji keun Luk Nibung, menyoga keun Luk Nibung gadah aset Aceh Utara, artinya langkahan ya. Nah, langkahan memangnya hanapan Daila karena namanya peken alakah mujawarah, artinya Luk Nibung dengan langkahan tamang langkahan harus Luk Nibung le. Zaman Abu Daud, Abu Luk Nibung cin jino ka mengalih kepada Lung Abi Luk Nibung. Maka adalah halnya jadi masalah. Cuman urang cok kesempatan sih Bupati Aceh Timur, Bupati Rocky ya, dengan sebab kegiatan Lung Aceh Timur keun dalam sebuah forum abi luangennya beda keun li abi luangen abi Luk Nibung. Bahkan karena ganyan 85% kegiatan uro dan malam untuk Luk Nibung, untuk Aceh Timur. Nah, jadi cok kesempatan lego banyak masalah. Nah, jadi pada uronyo luntuan dipercaya oleh MPU untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi, juga lagi yang disampaikan oleh Abi ataupun oleh Abu MPU benar, bahwa dengan materi yang disampaikan Ba'lunduan Fik Mawaris Praktis, maka dalam halnya uluntuan hanasaban dengan Abu dan menaci dengan Abu dan dengan Walid hanasaban. Luntuan hana berkecimpung dalam pemerintah, hana cuman Pak MPU nyampi karudo ya. Nah, jadi sabi-sabi landayah yang saban tuan dengan ayah di Jatrung, artinya kamu hana debi daya sehingga kakek titel hana kamu. Jadi dalam halnya bahasa pih lagi bahasa road lagi ya, hana yang bahasa Indonesia yang pahdan hana. Maka dalam halnya untuk tuan baca karena hana jil lafan ya, hanya di sana sini itu mungkin ya tentang fik mawaris padum poin yang tercantum dalam makalahnya. Yang pertama, pendahuluan Islam mengatur tentang hak ahli waris di dalam Al-Quran dengan sangat rinci, mengingat masalah pengalihan harta orang meninggal rentan sekali untuk potensi penyimpangan dan ketidakadilan dalam membaginya di antara ahli waris itu sendiri. Siapa yang lebih kuat akan menguasai lebih banyak, dan yang lemah akan mendapat lebih sedikit. Maka dalam hal tersebut, untuk mengadili permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ya, persoalan warisan ya, perlu diangkat ke permukaan ya, karena berkenaan dengan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran. Maka dalam fiqh mawarisnya, karena bidang fiqh sebagaimana neken oleh Imam Ghazali, wa tariqum fi fusulil khusumah bil fiqhi, jalan untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, bahkan bernegara ya, bukan bernegara, dunia, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu telah menjelaskan persoalan judi. Persoalan judi juga itu merupakan suatu fik yang harus dibicarakan, diangkat ke permukaan, sehingga persoalan yang terjadi dalam masalah harta warisan juga demikian, karena menyahana angkat ke permukaan. Lagi yang dipegah li Abu Buno lambat laun akhirnya persoalan
akan terjadi kehancuran dalam keluarga. Mumpaki antara adik dengan abang, karena abang lebih tega, maka agaknya geperoleh artinya warisan yang banyak, sementara adik-adik yang lumoh, apalagi urinang lega gerihim liang raya kahanali. Nah, maka dalam hal tersebut, dengan berpijak pada aturan Allah, maka umat Islam terpelihara dari memakan harta secara batil, ya, memakan harta haram. Akibat daripada ketidakadilan dalam pembagian, maka tentu saja katanya akan terpajuh hak orang lain. Akan terjadi tidak keadilan dalam membagi harta, karena mana adil menurut Imam Ghazali, adil itu adalah i'ta'u kulli zi haqqin haqqah, memberikan kepada yang menerima hak akan haknya. Cuma menyahana lagi nyan, kayak hana lagi nyan, hana lagi aturan yang kah gatu dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran kalimatu fardu muqaddar dan sosok yang menempa bahagian dan lain sebagainya, sebagaimana yang tercantum pada akhir makalah. Ada seperdua, ada sepertiga, ada. Jadi dengan hal demikian, menurut bagian masing-masing dia peroleh, sehingga dengan demikian hana pajuh harta yang batil. Menyahana patuh harta yang batil tentu saja akan membawakan kitanya kepada jeruh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jauh dan terjadi keributan dalam keluarga yang mengakibatkan oleh harta warisan serta terwujudnya keadilan yang sempurna dalam pembagian harta warisan. Ini sering terjadi, ya, sebagai realita dalam kehidupan memang begini. Apabila hana tak jalankan dengan semestinya, kemudian untuk meluruskan persoalan tersebut harus didasarkan kepada hukum. Hukum mempelajari hukum mempelajari hikmah waris. Rasulullah memerintahkan belajar dan mengajarkan ilmu faraid agar tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta pusaka, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, pelajarilah Al-Quran dan ajarkannya kepada orang-orang, dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang-orang, karena saya orang bakal yang direnggut oleh kematian. Sedang ilmu itu bakal diangkat hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Maka dalam hal tersebut, sekalipun fardunya kan farduin, tetap harus dari generasi ke generasi harus tanamkan jiwa dalam ilmu faraid. Ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran, karena apabila terus menerus hanali urung yang pelajari, apa yang terjadi penyimpangan, bahkan kan yang halu-halu, ya, yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang masalah wate gede-gede asal masalah sekian sehingga hana geprayu masalah gecok legena mahansip tu harta warisan, kehansip harta warisan,
sehingga dituntut ya kepada yang membagi, katakanlah yang membagi perangkat desa dalam halnya tungku umum, buhape, bisi dan lain sebagainya. Jadi hanam hota jo, hanam pak jo, hana geperayu masalah. Nah, jadi gecok lagi urutan roli. Sebab permasalahan faraidnya kan lagi urutannya mentong. Ya, kadang-kadang payah perayu menyebahasa geken all. Jadi tak perayu masalah begitu kata perayu sehingga pembagian ji akan merata. Mami hana tak perayu kakek bagi cara rayu mana ada sip. Nah, maka insino ke hukum faraid yang merupakan kewajiban ya, harus dipelajari, wajib tak pelajari sekalipun kadang-kadang HE sampai secara mendetil ya, HE secara mendetil yang kadang-kadang nanti yang hana berhak menerima ini, menerima itu dan sebagainya, kah menerima ya, kah diterima sebagian besar kecok yang aneh yang lain kahana. Maka dalam hal tersebut juga untuk menghilangkan kejadian-kejadian. Dalam hadis yang Rasulullah bersabda lain, hadis yang lain Rasulullah bersabda, artinya pelajari ilmu faraid karena itu termasuk bagian dari agamamu dan setengah daripada ilmu-ilmu. Ini adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Masya Allah. Rasulullah telah memprediksikan, karena prediksi Rasulullah dan prediksi Rasulullah tetap akan terjadi. Sebagaimana pada hadis yang lain berkenaan masalah lain. Maya isminkum fasayarah tilafan kasira. Waalaikum bisunnati wa sunnati khulafir rasyidin al-mahdiin aku bin nawai. Maya ismikum, siapa yang orang yang hidup di masa akan datang, fasayarah tilafan kasir, akan dia melihat perselisihan bayang-bayang yang banyak sekali. Nah, jadi ini adalah sangat tepat prediksi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka dalam hal tersebut ilmu faraid kan diprediksikan oleh Rasulullah, sehingga dalam kehidupan masyarakat kadang-kadang terjadi penyimpangan, bahkan sampai terbawa masalah ke pengadilan. Ya, terbawa masalah ke pengadilan. Waktu terbawa masalah kepada pengadilan karena hanamto yang pabi harta, harta warisannya kadang-kadang ada yatim, kadang-kadang ada mak, sehingga waktu terjadi ke persoalannya terbawa ke pengadilan. Yang pengadilan kadang-kadang mak yang dibalik anu, kadang-kadang anu yang dibalik mak puhi ke dalam masyarakat. Ya, nah ini nyoka muncul ke permukaan sehingga MPU Aceh Utara angkatlah permasalahannya supaya terjadi khususnya di Aceh Utara, dan alhamdulillah kalinya mencakup seluruh Aceh Utara. Para tengku besi, tengku imam hadir semua. Kemudian yang sumber atau dasar hukum fiqh mawaris. Sumber-sumber hukum ilmu faraid adalah Al-Quran, As-Sunnah Rasulullah SAW dan ijma' para ulama, sedangkan ijtihad dan qiyas tidak terdapat ruang yang luas kecuali dalam hal-hal yang sangat sedikit. Nah, maka dalam hal tersebut ya secara umum dalam Al-Quran yang lu disampaikan bersenang dengan harta warisan dalam surat An-Nisa ya, mulai daripada ayat 7, ayat ke-11, ke-12 ya, kemudian ke 176 dan sabuh daripada surat Al-Anfal yaitu ayat ke-70. Jadi lihat tercantum tentang ketentuan-ketentuan yang harus tak keluarkan
ya, nyan adalah min ba'di wasiyatin usi, ya. Nah dalam Al-Quran dan juga daripada utang, min ba'di wasiyatin yusi biha au dainin, ya, ataupun daripada utang. Dan keluarkannya setelah, ya, setelah ada tunaikan wasiat-wasiat, karena pernah rinci kita mewasiatkan ini, tunaikan wasiat, ya. Kemudian kadang-kadang utang yang berkenaan, kadang-kadang utang dengan manusia, bahkan kadang-kadang utang dengan Allah, ya, utang dengan Allah. Jadi utang dengan Allah seumpama haji yang belum tak kerjakan dan lain sebagainya. Oke, maaf. Haji kalau mau selesaikan dulu sebuah tempuk ke utangan ke haji dan menansit kadang-kadang harta yang disebutkan dengan harta syirkah, ya, harus kita selesaikan harta syirkah olehnya memang hanya dalam Al-Quran, ya, hanya dalam Al-Quran, tetapi dalam tempat yang lain yang berkenaan dengan harta syirkahnya merupakan lagi kitanya dengan urinal. Ditunaikan yang berkenaan dengan hutang, wasiat, dan sebelum dibagikan sisanya kepada ahli waris, masih ada satu hal lagi yang harus diperhatikan, yaitu keterkaitan harta peninggalan pewaris dengan hak orang lain, seperti hak syarikat dalam harta yang dimiliki dan hak bersama pada harta yang digunakan, dan termasuk harta bersama perkawinan yang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat 1 dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, yang bila terjadi perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, dan apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Hal ini merupakan usaha tambahan yang harus dilakukan dalam rangka memurnikan harta untuk dapat dijadikan harta pusaka yang akan dibagikan kepada ahli waris. Memang dalam Al-Quran ada kalan hana mampakan terjadi lagayan, ya, adalah daripada peraturan tahun 70. Mungkin telah diperiksa tentang budaya Aceh, budaya gedenya di Indonesia, Hansaban dengan budaya Arab. Budaya Arab urinang hana sapu kerja dalam hana sapu menyo urinang Aceh, masya Allah, le gaknya yang kerja daripada ini. Itu le tajak ukude terus. Sementara kadang-kadang menyo gedenya pasai, nak masuk pasai sih, saban ke Pandalabu. Gedenya urung pasai sih urinang tajak ukude. Pani dia ukude. Tayu jauh belang. Ya, itu yang sementara kegiatan-kegiatan yang lain. Maka kami hotel. Maka dalam hal tersebut, jadi kita tunaikan hak warisannya sesudah wasiat dan juga sesudah utang, dan menansit, ya, sesudah ada hak syirkah, baik perkongsian kadang-kadang dengannya, ada kala permasalahan suami istri, meninggal suami ada hak syirkah, meninggal istri ada hak syirkah, sehingga dengan demikian akan terjadi dalam kehidupan keluarga akan terjadi aman dan tentram.
Mungkin mengingat waktu, nyokeh yang dapat tuan baca, yang lain kanainan. Ya, teman tu waktu tengku tanya Mbak Long, Ilong senang dah orang Abu sebagai pematri guru besar dalam bidang fiqh mawaris, entah di Losmawe, entah Onyahai di Aceh Utara. Jadi dalam halnya nanti le akan ditanya babih tanya orang. Ya Ilong jangan haji le jauh, nanti akan jauh le ke mana? Jadi ini mantang yang dapat saya sampaikan. Kemudian kurang kemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Abi di Luang Angin. Tadi sesuai dengan Abi arahan bono yang nalika Nabi Lo ni bung ke Abi Luang Angin. Jadi apa yang disampaikan oleh Abi di Luang Angin bahwa inti daripada hukum mawarisnya adalah untuk terlaksananya keadilan di dalam keluarga. Apabila keadilannya hana, maka sebagaimana kasus yang kita tepu baru-barunya, karena hana keadilan mungkin pada saat di tahap gampung, maka pengadilan, maka hana putahirin ketika pengadilan persoalan perai, ya tetap lawan menyakan mayah menyakan ya hana nyan bak mita keadilan. Dan mungkin dalam halnya untuk kiban segi pandangan hukum ketika urung JPA apakah yang namanya atau mak atau ayah ke pengadilan untuk mendapatkan warisan yang pokok lain babnya untuk mungkin jin tanang untuk sementara pertanyaan jin ke bahaya riat kita datang dalam sesi yang ketiga. Untuk informasi kepada abu-abu memandung bahawa sesi yang keput informasi saatnya menyangkut dengan bank syariah. Jadi pematriji kagak kemaah bagatanya bahawa goknyan berhalangan untuk menghadiri acara getanya orangnya dan juga hana dikirim wakilah perwakilannya hana dikirim. Maka untuk sesi berikutnya yakni menyangkut ke masalah akidah. Ke masalah akidahnya sebenarnya selama era globalisasinya lewat internet, lewat YouTube nya berbagai syubhat kaitan terutama dengannya aliran-aliran kebatinan yang pegah do tasawuf, pegah masalah tauhid dan masalah-masalah yang mungkin yang sangat krusial juga yang di dalam tasawuf ada disebut-sebut yang namanya sifat uluhiyah, rububiyah dan rakan katanya ocit yang menyebutkan uluhiyah, rububiyah kasibnya ke akidah yang mungkin melalui Abu Uronyo akan dijelaskan masalah akidah terutama yang menyangkut dengan keesahan zat, keesahan sifat dan keesahan asma fi'il, keesaan buat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin waktu dan kesempatan tajuk ke Abu untuk menyampaikannya. Terima kasih.